Yayasan Pupuk Kaltim, YPK. Tanggal 23 Februari 1983, berdiri TK YPK dan SD YPK yang permanen berlokasi di Kompleks Perumahan PC6 PT Pupuk Kaltim. Pada tahun 1983, juga didirikan SMP YPK dengan kelas menumpang gedung SD YPK, sekarang SD 1 YPK, dan kegiatannya pada siang hari. Pada tanggal 17 September 1986, gedung permanen SMP YPK diresmikan pemakaiannya oleh Insinyur Nanang S. Sutaji, Direktur Teknik PT Pupuk Kaltim saat itu. Berdirinya SMA YPK ditandai dengan terbitnya izin operasional pada tanggal 28 Oktober 1986. Sementara kegiatan belajar mengajar pertama kali diselenggarakan pada bulan Juli 1986. Sama seperti saat pendirian SMP YPK, kegiatan belajar mengajar SMA YPK pada awal pendiriannya masih menumpang pada unit lain, yaitu SMP YPK. Barulah pada tahun 1987, gedung SMA berdiri dan langsung difungsikan. Maka genaplah jenjang pendidikan yang ada di Yayasan Pupuk Kaltim sebagai unit kesejahteraan karyawan PT Pupuk Kaltim yang pada masa itu juga dalam masa pembangunan dan perkembangan. Pada tahun ajaran 1991-1992, jumlah siswa SD hampir mencapai 1.000 anak. Untuk mengatasi masalah tersebut, SD yang sudah ada dikembangkan dengan didirikan sekolah baru yang berlokasi di perumahan BTN PT Pupuk Kaltim. Sekolah yang baru tersebut mulai dioperasikan pada tanggal 18 Juli 1992 dan diberi nama SD 2 YPK, sedangkan SD lama diberi nama SD 1 YPK. Tahun-tahun berikutnya, kompleks pendidikan di areal BTN PKT ini semakin diperluas dengan membangun TK dan SMP YPK. Selain mendirikan sekolah-sekolah umum, Yayasan Pupuk Kaltim juga mewadahi anak-anak karyawan yang berkebutuhan khusus. Pada tanggal 14 Agustus 1989, izin operasional 1 Juli 1989, didirikan SLB YPK yang berlokasi di PSH, sekaligus dibuka 2 jurusan, yaitu Tunarungu dan Tunagrahita. Sejak didirikan pada tahun 1983, jumlah murid YPK adalah yang terbanyak sekota Bontang, mengingat biaya sekolah di YPK tergolong rendah dengan fasilitas pendidikan yang sangat lengkap dan berkualitas. Namun, akibat adanya perubahan kebijakan di internal PKT pada tahun 2008 yang berakibat pada kenaikan biaya sekolah yang cukup tinggi dan diberlakukan sejak tahun ajaran baru 2009-2010. Banyak siswa, terutama anak non-karyawan, terpaksa harus pindah sekolah. Namun demikian, kondisi ini tidak memperburuk keadaan di YPK. Kini, setelah lebih dari 7 tahun mengadakan restrukturisasi, kondisi YPK menuju keadaan stabil. Dalam keadaan sulit, justru prestasinya semakin banyak. YPK membuat citra tersendiri dalam dunia pendidikan di Kota Bontang. Meskipun biaya pendidikan di YPK terbilang mahal, tetapi seluruh siswa semakin dimanjakan fasilitas yang super lengkap, seperti tenaga pengajar yang profesional di bidangnya, kelas full AC dan full multimedia, fasilitas penunjang pendidikan lengkap, kegiatan keagamaan yang lengkap dan berlaku untuk semua agama. Begitu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Om Santi Santi Santi. Beragam kegiatan ekstrakurikuler gratis, fasilitas olahraga yang lengkap, basket, voli, lapangan bulu tangkis indoor, softball, futsal, mini golf. Tersedia bus antar jemput gratis bagi siswa TK, SD, dan SMP, serta lokasi sekolah yang aman dan kondusif.
Semakin bertambahnya usia, sekolah-sekolah yang ada di naungan YPK tersebut semakin berkembang dan terus berkibar sebagai pembawa citra baru pendidikan di Kota Bontang. Prestasi akademik maupun non-akademik ditorehkan dengan tinta emas. Banyak siswa maupun gurunya yang berhasil menjuarai lomba-lomba baik tingkat regional, nasional, dan internasional. Lulusan siswa SMA YPK pun sebagai hasil proses yang panjang semakin banyak menembus perguruan tinggi negeri PTN favorit di negeri ini. Kebanggaan tersebut berlangsung sampai sekarang. Ini bisa terwujud karena kompetensi, komitmen, dan dedikasi semua pihak, khususnya tenaga pengajar atau guru. Gelombang pasang surut dunia pendidikan di Kota Bontang tidak menjadi YPK terkikis, justru sebagai penyemangat untuk menjadi terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa.